Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda bahagia semuanya. Amin. Kalau udah bahagia itu udah enak. Punya harta banyak, bahagia. Punya harta cukup aja, bahagia. Alhamdulillah. Saya mau bicarakan mengenai seekor gajah dan seutas tali. Sebagai kode etik saya akan sebutkan, ini saya baca artikelnya di IAIN Makassar. Itu rektornya yang nulis di blog internet itu. Saya juga baca blog di Universitas Tidar. Kenapa dua itu? Karena di internet itu kalau saya ketik gajah dan tali yang muncul dua itu paling atas. Yang ketiga itu adalah video dari TEDx, TEDx. Itu dari Palo Alto, USA, namanya Mbak Lauren. Nanti Anda bisa lihat videonya seperti apa, bahasa Inggris ya. Jadi gajah dan tali. Jadi ini ceritanya itu ada seorang anak muda itu jalan-jalan di kebun binatang, di mana saat itu dia lihat ada binatang gajah. Binatang gajah ini dikasih tali, ditaliin dengan tali yang tipis, juga kecil, dan gajah itu hanya muter-muter di sepanjang tali itu aja. Walaupun kandangnya itu lebih besar, jadi dia hanya muter-muter melingkari tali itu. Si anak muda ini keheranan, kemudian dia mencari si pawang gajah itu, dan dia bertanya, "Mak, ini kok pakai tali kecil kayak gini kok gajahnya nggak mau lepas ya?" "Saya heran, Pak. Kenapa ya, Pak?" Lalu pawang ini menjawab, "Oh, itu ya, Dek. Iya. Itu sudah dikondisikan, Dek. Itu sudah dikondisikan." Dia udah percaya bahwa tali kecil itu nggak bisa melepaskan dia dari situ. Karena sejak kecil saya yang pelihara ini, Dek. Dan sejak kecil saya pakai tali itu. Setiap kali dia mau mencoba untuk pergi, selalu tidak berhasil. Dan akhirnya dia menyerah. Dan toh dia berpikir, saya nggak pergi aja udah dikasih rumput kok sama bapaknya ini. Nah, itu gambarannya, Mas. Gambarannya untuk kondisi manusia seperti kita ini. Ya, pasti gambarannya itu nggak persis lah ya. Ini hanya gambaran. Gambaran tentang apa? Gambaran tentang keyakinan. Keyakinan tentang doktrin ya, yang kita genggam kuat sejak kecil sampai gede. Padahal ya, doktrin yang kita pegang itu, ya saya, ya Anda, ya semua, itu mungkin aja bisa berubah karena zamannya berubah. Milenial aja sekarang udah Gen Z, udah ada generasi milenial.
generasi milenial. Jadi generasi itu berubah. Dulu orang foto pakai Kodak, pakai kamera. Sekarang sudah pakai HP, bisa apa aja, nonton TV, bisa kirim email. Jadi bisa aja keyakinan kita yang kita pegang sejak yang Gen Z ya, mungkin tahun 80-an, tahun 60-an mau 70-an, itu banyak sekali yang berubah. Jadi keyakinan yang kita yakini pada saat itu bisa aja berubah. Nah, ini yang disebut sebagai tali-tali yang mengikat kaki si gajah tadi, teman-teman. Jadi, dan toh kita juga yakin akan hal itu, kita masih bisa makan kok. Apa masalahnya kita tetap pegang itu aja, gitu. Nah, saran dari dosen atau rektor di Mataram tadi dan teman-teman mahasiswa yang di Universitas Tidar serta seorang dosen di Universitas Harvard, ini Mbak Loren tadi, itu adalah putuskan tali-tali itu dengan paradigma yang baru yang membuat kita bisa bebas berpikir lagi ke dalam pemikiran yang baru. Itu adanya Samsung Note 15 itu dia memperbaiki Samsung Note 14 dan seterusnya sampai Note 1. Jadi yang timbul belakangan itu lebih baik dari yang sebelumnya, lebih lengkap fitur-fiturnya, lebih gede memorinya dan sebagainya. Jadi kembali ke doktrin tadi yang kita yakini, dan mungkin maksud orang tua kita bukan itu, tapi yang kita tangkap itu coba kita lawan ya. Itu coba kita geser dengan paradigma baru yang beda. Kita bukan melawan takdir, kita bukan melawan Tuhan, tapi kita kembalikan ke ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan kan itu makomnya kan nomor 1 kan, 2 ditambah 2 sama dengan 4, itu dimana-mana diakui, itu namanya ilmu pengetahuan. Kalau ini tembok warnanya putih, saya nggak perlu hadiah, saya pasti bilang putih karena saya yakin ini putih. Itu ilmu pengetahuan, Pak. Nah, gajah itu tadi sebenarnya di alam bebas itu bisa menumbangkan sebuah pohon yang besar, Pak. Sebuah pohon yang besar. Tapi karena dia sadar di kakinya itu ada apa? Ada tali. Ada tali, jadi dia tidak bisa lepas dari itu. Sama aja, karena itu dari kecil ya, itu sama aja. Karena gajah itu, teman-teman, gajah itu punya memori yang panjang. Dia beda dengan keledai. Kalau keledai itu memorinya pendek. Kadang dia walaupun udah kenyang baru makan, ada rumput lagi dia makan lagi. Itu keledai. Jadi gajah ini dia memorinya panjang. Jadi kalau udah ada trauma dia nggak mau mengulangi lagi. Nah, kita waktu kecil. Jadi ada orang bilang kalau mau jadi orang yang bebas, bayangkan waktu kita masih kecil, ya kan? Jadi kita waktu kecil itu kita bisa tegas, kita nggak ada rasa takut, ya kan? Kita belajar jalan itu ribuan kali kita jatuh, kita bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, baru kita bisa jalan, ya. Waktu kecil
kita nggak punya rasa takut. Kenapa sekarang kita jadi penakut? Kenapa? Coba. Apa yang menyebabkan itu? Mungkin waktu kecil itu karena kita diberi semangat oleh orang tua kita. Ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Pinter, pinter gitu. Kita didukung terus untuk menjadi lebih baik. Ya. Kita anak-anak, kita mainan dengan teman-teman, kita berimajinasi menjadi pemimpin. Saya jadi presidennya, saya jadi jenderalnya. Kita bebas berhayal kemanapun juga. Tapi semakin besar kita dengan maksud kasih sayang mungkin ya, kasih sayang orang tua. Siapa sih orang tua yang mau menginginkan anaknya menderita? Jadi orang tua itu selalu membimbing kita. Kita mau berangkat sekolah, kita tata buku kita, orang tua kita ngecek lagi, diulang lagi, supaya kita perfect. Ya enggak? Kita pakai baju, kita sudah melihat di kaca, udah rapi, dicek lagi oleh orang tua. Ya enggak? Bahkan waktu anak saya kecil, masih TK dan SD, itu orang tua pada sibuk menyediakan peralatan dan sesuatu untuk PR-nya anak-anak dengan maksud mensupport anaknya. Tapi di sini kadang-kadang terjadi kekeliruan aplikasi, kekeliruan penerapan. Jadi seorang anak disuruh membawa kendi besok misalnya, itu kan di pasar ada, itu mamahnya yang repot membelikan barang yang dibawa besok. Itu yang akhirnya keterusan menjadikan si anak kurang independen, kurang mandiri. Jadi dia nggak bisa menggerakkan kakinya sendiri, nggak bisa berusaha untuk keperluannya sendiri. Nah, ini berakumulasi. Ketika kita berkumpul keluarga besar gitu ya, orang-orang bicara dengan lantang, dengan keras, tertawa, terbahak-bahak, sementara kita disuruh anteng. Kamu yang anteng ya, kamu diem, silent gitu. Kita jadi anak kecil yang silent. Kamu harus sopan, kamu silent. Jadi kita menjadi orang yang tidak ekspresif, menjadi orang yang tidak bisa mengungkapkan isi hati, tidak bisa orang yang bebas. Nah, ini sadar atau tidak sadar. Nah, apakah orang tua salah? Bisa salah, bisa enggak? Tergantung dari kita menginterpretasikannya. Akhirnya kita menjadi orang yang lebih baik sendiri, mager di rumah, main HP gitu kan. Orang yang tidak diharapkan oleh publik, ya. Orang yang tidak bisa dibanggakan di muka umum gitu. Orang yang tidak bisa dipercaya. Inilah tali-tali seperti gajah tadi yang terbentuk baik oleh orang tua, om dan tante maupun lingkungan kita. Kita menjadi orang yang quiet, menjadi orang yang sepi, diam, dan kita kepercayaan diri kita tidak tumbuh. Ya, dunia kita kecil dan semakin mengecil. Maksud orang tua dan lingkungan kita ingin kita sempurna. Kita diberikan
baju yang bagus, yang perempuan diberikan make up, ya, sehingga kalau kita nggak keluar dengan baju yang bagus, dengan make up yang bagus, maka kita nggak pede apa adanya, wajah tanpa make up kita nggak pede gitu. Jadi yang saya tekankan di sini adalah agar kita memilah-milah mana yang bisa kita rujukan ke ilmu pengetahuan, mana yang tidak gitu. Misalnya begini, seorang ibu punya traumanya apa? Suaminya adalah anak tunggal. Ini maaf ya yang anak tunggal ya, ini aja contoh aja, anak tunggal. Kemudian dia wanti-wanti kepada anaknya, Le, kalau nikah sama anak tunggal itu kelemahannya ini, Le. Jadi orangnya maunya dilayani, disuguhi, jadi nggak bisa apa-apa sendiri. Nah, suatu saat si anak ini mendapatkan calon istri. Kebetulan itu anak tunggal. Nah, karena entah maksud dari ibu itu adalah doktrin ataupun hanya cerita saja, saya kurang tahu. Nah, tetapi yang anak tunggal ini dia lepas demi untuk memuaskan ibunya. Akhirnya dia cari orang lain dan wallahu alam tidak seperti yang diharapkan. Nah, jadi apakah yang disampaikan ke anak kita, yang kita terapkan dalam pendidikan anak kita, itu sudah sesuai dengan ilmu pengetahuan atau tidak? Sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau enggak? Atau paling tidak logika masuk gitu. Jadi ada yang proteksionis, kalau ekstrimnya kan proteksionis ya. Dharma wisata sekolah SD kelas 6 itu bis dharma wisatanya sekolah itu ibu dan bapaknya mengikuti menggunakan mobilnya sendiri. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, saya nggak tahu ya. Tapi ini kan membuat si anak itu jadi kurang independen. Jadi orang tua ini tidak bisa melepas apapun ceritanya ya. Apakah karena dia memang pamer saya punya mobil atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi jadi bagi si anak itu tidak sama dengan 40 atau 50 orang lainnya yang mana mereka dilepas oleh orang tuanya 3 hari 3 malam berlibur dharma wisata, pariwisata sama gurunya. Nah, jadi kadang yang perlu kita pahami adalah bahwa sebagai anak kita yang udah dewasa itu mulai berpikir ulang untuk menyeleksi manakah doktrin-doktrin yang itu harus kita lepaskan dan manakah doktrin-doktrin atau pendidikan-pendidikan yang kita anut terus gitu. Patokannya adalah ada di ilmu pengetahuan. Begitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai akhirnya ada doktrin-doktrin yang seperti tali si gajah tadi. Jadi kita jadilah orang yang free, yang bebas. Ya, jadi orang yang independen, mandiri. Ya. Tidak harus anak tukang becak, anaknya jadi tukang becak, tidak harus. Ya. Tidak harus anak orang miskin, hidupnya miskin terus, itu tidak harus. Ya.
Dan tidak harus anaknya dokter, bapaknya dokter, anaknya dokter. Tidak harus. Tidak harus. Bapaknya pegawai, anaknya pegawai. Tidak harus begitu. Jadi kembali ke laptop, ke judul adalah gajah dan talinya. Lepaskan tali-tali yang mengikat diri Anda dengan berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.